Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali pagi ini dalam seri Pahlawan Alkitab bagian yang ke-15, di mana kita akan membahas tentang Ayub. Mari kita akan melihat kehidupan dari Ayub. Nama Ayub atau Yob dalam bahasa Ibrani berarti permusuhan. Dan memang nama istri Ayub tidak disebutkan namanya. Ia hanya muncul di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 lalu 10. Setelah itu dia menghilang dari cerita dan sejarah tersebut. Ayub tinggal di daerah Uz, dan sejumlah faktor menunjukkan bahwa cerita tentang Ayub ini mungkin sekali terjadi di sekitar abad ke-20 sampai dengan abad ke-18 sebelum Masehi, sekitar zaman Abraham pada waktu itu. Nah, usia Ayub lebih panjang dari 140 tahun. Ada di dalam Ayub 42 ayat 16. Sebelum peristiwa pencobaan atau ujian yang terjadi dalam kehidupan Ayub, Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ada disebutkan di dalam Ayub 1 ayat 2 dan 3. Lalu Ayub juga memiliki 7.000 ekor kambing domba, lalu 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah besar. Sehingga Ayub adalah orang yang sangat kaya raya pada waktu itu. Setelah melewati penderitaan, harta kekayaan Ayub memang bertambah 2 kali lipat, sementara anaknya tetap 7 laki-laki dan 3 orang perempuan. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu tentang kejadian kisah perjalanan hidup dan karya-karya Ayub selama Ayub hidup di dalam dunia ini. Yang pertama kita akan melihat di dalam kehidupan Ayub, di dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 5, di mana disebutkan di situ bahwa Ayub tinggal di daerah Uz, dan Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu di Ayub pasal pertama ayat 2 dan 3 dikatakan juga bahwa Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Di awal kitab ini dijelaskan bahwa ia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, banyak budak dalam jumlah yang sangat besar. Lalu anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka juga diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub di dalam Ayub pasal pertama ayat yang ke-5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya pagi-pagi. Bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Itulah yang dilakukan oleh Ayub sebagai seorang yang sangat saleh, jujur, hidup takut akan Tuhan. Lalu bagian berikutnya, di dalam Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 12, di sini kita akan melihat percakapan Allah dengan iblis. Bagian yang pertama, dikisahkan pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi."
Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi iblis menggugat dan menjawab kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Lalu bagian yang berikutnya menceritakan bagaimana malapetaka itu terjadi di dalam Ayub pasal pertama ayat 13 sampai 19. Suatu hari ketika anaknya yang laki-laki dan perempuan makan makanan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu masih berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, dan rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Mari kita lihat apa reaksi Ayub. Yang pertama, di dalam Ayub pertama ayat 20-22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita lanjutkan kisah Ayub. Percakapan Allah dengan iblis untuk yang kedua kalinya. Di dalam Ayub pasal kedua ayat 1-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Dan maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis itu kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang yang memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kisah berikutnya, malapetaka yang kedua, datang dalam hidup Ayub. Dikisahkan dalam Ayub 2 ayat 7-8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpahnya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Bagaimana reaksi Ayub? Dan bagaimana reaksi istrinya? Dikisahkan dalam Ayub 2 ayat 9-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lalu dikisahkan berikutnya bagaimana teman-teman Ayub datang mengunjungi Ayub dalam Ayub 2 ayat 11-13. Bagaimana teman-teman Ayub yang bernama Elifas, orang Teman, dan Bildad, orang Suah, serta Sofar, orang Naama, mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepada yang menghibur Ayub.
Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dengan Ayub di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Selanjutnya di dalam Ayub pasal 3 sampai pasal 31, disitulah terjadi perdebatan antara Ayub dan sahabat-sahabatnya tentang malapetaka yang menerimanya. Dan Bapak Ibu Saudara bisa baca kisah itu di dalam Ayub pasal 3 ayat 31. Saya lanjutkan langsung bagaimana respon Ayub dan penyesalan Ayub yang terdapat dalam Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Begitulah respon Ayub, dan menyesal atas segala perdebatan dan pertentangan yang diucapkan di hadapan Tuhan. Lalu yang terjadi berikutnya, bagaimana penghakiman Tuhan terjadi atas sahabat-sahabat Ayub di dalam Ayub 42 ayat 7 dan 9. Dan setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Yang berikutnya, bagaimana pemulihan Ayub terjadi dalam Ayub 42 ayat 10 sampai 17. Setelah Tuhan memulihkan keadaan Ayub, dan setelah Ayub meminta doa kepada sahabat-sahabatnya, Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dan kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan sebagai ganti anaknya yang telah lebih dahulu meninggal. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, dan yang kedua adalah Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri itu tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah saudara-saudaranya laki-laki. Dan sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga, di mana keteladanan Ayub bisa menginspirasi kita hari ini dari kisah yang sudah kita dengar hari ini. Yang pertama, Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Di dalam Ayub pertama, ayat pertama dan ayat pertama sampai ke-5, di situ diceritakan Ayub orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Mari kita merespon cerita hari ini dengan kita menjadi orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, menjauhi dosa, dan segera minta ampun kalau kita berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, Ayub adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ayub pertama ayat 21 berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Satu statement yang luar biasa yang dikatakan oleh Ayub.
Kalau kita bisa berkata seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan selalu bersyukur. Karena Tuhan yang memberi, kalau Tuhan yang mengambil, tetap terpujilah nama Tuhan. Lalu yang ketiga, Ayub adalah orang yang sangat beriman. Dia percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya, bahkan dalam penderitaannya. Ayub masih mengatakan di dalam Ayub 2 ayat yang ke-10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub masih menegur istrinya sendiri, karena istrinya benar-benar sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tetapi Ayub sungguh kuat, sungguh teguh imannya di dalam Tuhan. Bahkan dia bisa berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Ini menjadi satu peringatan buat kita semua. Saat kita menerima yang baik, kita bersyukur memuji Tuhan. Tapi saat kita menerima yang buruk, kita tetap percaya bahwa Allah mengizinkan semua itu terjadi supaya hidup kita itu menjadi berkat, supaya hidup kita benar-benar dipermuliakan oleh Allah. Dan jangan sampai hal penderitaan ini membuat kita berdosa, apalagi dengan bibir dan perkataan serta hati pikiran kita. Lalu yang berikutnya, Ayub adalah seorang yang sangat rendah hati. Dia menyesal akan segala perkataannya di hadapan Tuhan dan mengakui segala kesalahannya. Ada dalam Ayub 42 ayat ke-6. Lalu Ayub adalah orang yang baik hati, dia mau mengampuni teman-temannya, bahkan memintakan pengampunan di hadapan Allah untuk sahabat-sahabatnya, bahkan mengundang saudara-saudara yang lain saat dia dipulihkan kehidupannya oleh Tuhan. Dan inilah poin-poin keteladanan Ayub yang bisa kita pelajari hari ini. Bagaimanakah kasih Tuhan memimpin menyertai kehidupan Ayub sekalipun ada di dalam penderitaan yang luar biasa berat. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari kita tetap percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Ini berkat Tuhan buat kita hari ini. Dan semua itu membuat kita bisa berkata bahwa Ayub adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.